warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Nurlaidi Ramawati dengan NIM 206049. Pada video kali ini saya akan membahas mengenai kritik mimetik. Sebelum kita masuk pada kritik mimetik, sebelumnya apa sih yang dimaksud dengan mimetik itu? Istilah mimetik berasal dari bahasa Yunani yaitu mimesis yang berarti meniru atau tiruan atau perwujudan. Secara umum, mimetik dapat diartikan sebagai suatu pendekatan yang memandang karya sastra sebagai tiruan atau pembayangan dari kehidupan nyata. Ada beberapa ahli yang mengatakan, menurut Abram 1979, mengartikan bahwa kritik sastra mimetik merupakan kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam. Kemudian menurut Yudhoyono, kritik sastra mimetik adalah kritik sastra yang menekankan perhatian analisisnya pada ketepatan dan kesesuaian karya sastra dengan objek yang dilukisnya. Kemudian, Suyitno 2009 mengemukakan bahwa kritik sastra mimetik ialah kritik sastra yang memandang sastra sebagai tiruan aspek alam dan pencerminan dunia nyata. Jadi dapat disimpulkan bahwasanya kritik mimetik ialah kritik sastra yang memandang karya sastra sebagai tiruan aspek-aspek alam, pencerminan atau penggambaran dunia dan pada video kali ini saya akan membahas salah satu cerpen yang berjudul Sapi Mencium Gunung Es karya Beni Cahyo Arnas. Cerpen ini dianalisis dengan menggunakan pendekatan kritik mimetik. Pendekatan mimetik merupakan pendekatan yang mengkaji karya sastra dengan realita atau kenyataan. Plato menjabarkan bahwasannya mimetik digunakan sebagai teori semata, yaitu karya seninya menyajikan mimesis atau tiruan dari kenyataan, sehingga nilai karya sastra lebih rendah dari kenyataan. Jadi yang dimaksudkan di sini, kenyataan memiliki nilai yang lebih tinggi dibandingkan dengan tiruannya. Kemudian, mimetik menurut pandangan Aristoteles ialah menganggap mimetik suatu ciplakan dari dunia indrawi. Dari pendapat itu, penulis memilih untuk menggunakan teori mimetik yang dikemukakan oleh Aristoteles sebagai pandangan mimetik untuk cerpen Sapi Mencium Gunung Es karya Beni Arnas. Sebelum kita masuk pada pembahasan, sebelumnya alangkah baiknya kita mengenali terlebih dahulu penulisnya. Beni Arnas ini lahir pada 8 Mei 1983. Ia merupakan seorang penulis 31 buku lintas genre, mulai dari novel, cerpen, puisi, esai, catatan perjalanan, naskah, lakon. Baginya, persiapan menulis yang sabar dan terukur adalah jalan pembuka bagi penulis yang cepat, bernas, berproduktif, dan kreatif. Ia menyukai petualangan, bertemu orang baru, dan mewajibkan dirinya menulis esai setiap kali dalam perjalanan. Meskipun baru menulis pada usia 25 tahun, pada tahun 2008, Beni berekselerasi lewat cerpen dan esainya yang tersebar di Kompas, Tempo, Republika, Jawa Pos, Media Indonesia, Harisan, dan lain sebagainya. Dalam 2 tahun proses kreatifnya sejauh ini, ia telah menulis 3 versi novel atas film-film layar lebar, yakni Cinta Menggerakkan Segala bersama Helvi Tiana Rosa untuk film 212 The Power of Love 2018, Haya bersama Helva Tina Rosa untuk film Haya 2019, Cinta di Bawah Cahaya untuk film Haya 2 2022, dan sebuah cerpen yang dialihkan ke film pendek, yaitu 7 Suara Pembaruan 2009 menjadi film 7 UMN 2015. Semua karya sastra dan esai kebudayaannya dapat diakses di websitenya Beni Arnas atau YouTube Beni Arnas. Karya-karyanya telah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris dan membawanya dalam perjalanan dan residensi kreatif di Selandia Baru, Uni Emirat, Australia, dan lain sebagainya. Cerpen Sapi Mencium Gunung Es ini merupakan salah satu karya terbaru Beni Arnas yang dipublikasikan pada 2 Juli 2023.
Cerpen ini menyajikan realita yang ada dalam kalangan masyarakat. Cerpen tersebut menceritakan mengenai seorang penulis yang karya-karyanya sudah difilmkan. Namun uang dari hasil kontrak film itu digunakan untuk berkurban. Cerpen ini menceritakan seorang penulis novelis 5 tahun terakhir yang karya-karyanya banyak difilmkan. Ia adalah seorang pria yang berusia 40 tahun. Ia memiliki seorang istri yang bernama Rubilah Ruby dan juga 3 orang anak yang masih duduk di bangku SD yang kelihatannya sebaya karena perbedaan usia ketiga anaknya tersebut tidak sampai 2 tahun. Cerpen ini menceritakan suasana lebaran haji atau hari raya kurban. Pada saat ia berangkat ke masjid untuk melaksanakan sholat hari raya kurban, ia bertemu dengan bocah laki-laki yang berusia 8 tahun. Ia bernama Nyap-Nyup. Tanpa sadar, bocah tersebut berceletuk, bagaimana bisa kepala Om Suk memikul sapi sebesar gajah dari rumah hingga memasuki masjid. Nah, bagi Sukli-Kulisu, pertanyaan itu adalah pertanyaan yang benar-benar sadis baginya. Bagi Sukli-Kulisu itu memikirkan terus-menerus apa perkataan dari bocil yang baru berusia 8 tahun itu. Ia memikirkan hal tersebut hingga tidak berangkat ke masjid untuk menyaksikan kurban. Karena banyak tuduhan-tuduhan yang sebenarnya orang-orang tidak tahu niat baiknya. Sukli-Kulisu merupakan orang pertama yang mengorbankan sapi di lingkungan kompleksnya. Karena setiap tahunnya kebanyakan semua orang yang berkorban hanya mengorbankan kambing. Namun karena Sukli-Kulisu memikirkan terus-menerus perkataan dari bocil yang usianya masih 8 tahun itu, ia terlihat gelisah dan membuatnya tidak kunjung berangkat ke masjid untuk menyaksikan kurban. Ternyata penulis tersebut memikirkan perkataan dari bocil itu karena uang untuk membeli sapi setengah ton itu diambil dari kontrak novel-novel dengan beberapa pihak terkemuka. Sukli-Kulisu mengaku bahwasannya uang itu diperoleh dari hasil kontrak. Sukli-Kulisu ingin terlihat sebagai orang yang terpandang dengan mengorbankan sapi pertama yang ada di lingkungan kompleks. Melihat Sukli-Kulisu gelisah, Rubilah Ruby, seorang istrinya itu menghampiri dan menenangkan Sukli-Kulisu agar tidak memikirkan hal itu lagi. Akhirnya, Sukli-Kulisu sadar bahwasanya usaha laundry sebelumnya gagal itu karena Sukli-Kulisu menganggap uang-uang yang tertinggal pada kantong pelanggan adalah rezeki untuk keluarganya. Tetapi istrinya Rubilah Ruby selalu mengingatkan Sukli-Kulisu bahwa untuk mengembalikan uang yang ada pada kantong tersebut kepada pelanggannya. Sukli-Kulisu sudah ikhlas bagaimana pandangan orang-orang terhadapnya. Ia bersikap bodoh amat dengan orang-orang yang membicarakannya. Ketika Sukli-Kulisu sudah tenang, datanglah Hidayat dan para remaja serta anak-anak yang masih sepantaran dengan anak mereka yang sudah memenuhi pagar kediaman rumahnya. Hidayat adalah seorang panitia kurban yang ikut mencarikan sapi untuk berkurban. Namun suatu ketika, Hidayat itu sudah mengingatkan Sukli-Kulisu untuk membeli sapinya. Membeli sapinya itu nanti saja, karena sudah dekat dengan hari raya kurban. Tetapi Sukli-Kulisu takut uangnya nanti habis digunakan untuk keperluan lainnya dan tidak jadi berkurban. Oleh karena itu, Sukli-Kulisu membeli sapi jauh-jauh hari dari hari raya kurban. Hidayat datang dan mengabarkan bahwasannya sapi yang akan dikurbankan oleh Sukli-Kulisu ternyata mengalami sakit kuku dan mulut sapi mengeluarkan lendir yang dingin dan nyaris beku seakan-akan sapi itu baru menabrak gunung es. Mendengar kabar tersebut, Sukli-Kulisu tergeletak lemas tak berdaya meskipun di luaran sana masih semarak takbir berkumandang baik dari hiburan TV ataupun dari rumah-rumah. Sukli-Kulisu menyadari bahwasannya keadaan sapi pasti tidak lebih menyedihkan daripada nasibnya. Cerpen itu menceritakan realita yang ada dalam kehidupan. Sebelumnya, Aristoteles mengemukakan bahwa mimetik adalah suatu ciplakan dari dunia indrawi. Nah, di sini kurban merupakan suatu kegiatan tahunan yang dilakukan oleh umat muslim. Kurban adalah realita yang ada dalam kehidupan. Dibuktikan dengan
salah satu surat yang ada dalam Al-Quran, yakni surat Al-Kautsar ayat 4. Fasholli lirabbika wanhar, yang mempunyai arti, maka laksanakanlah sholat karena Tuhanmu dan berkurbanlah sebagai ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ayat tersebut membuktikan bagi umat Islam sunnah hukumnya dalam berkurban. Hari Raya Kurban atau Idul Adha diperingati oleh umat Islam setiap tanggal 10 sampai 14 Dzulhijjah. Dalam tanggal itu, seluruh umat Islam melakukan kurban sebagai bentuk ibadah dan mendekatkan diri kepada Allah. Ada sejumlah kutipan. Halaman masjid penuh pah, timpal si sulung. Teman-teman pada nggak sabar melihat sapi kita disembelih. Nah, kutipan tersebut menggambarkan realita kehidupan seperti yang telah dikemukakan oleh Aristoteles yang menganggap bahwa mimetik adalah suatu jiplakan dari dunia indrawi. Kutipan itu menunjukkan bahwasannya cerpen itu mengambil atau menjiplak istilah yang ada dalam kehidupan. Hal tersebut dibuktikan dengan salah satu surat yang ada dalam Al-Quran yang menjadi pedoman umat Islam, yakni surat Al-Hajj ayat 34, yang berbunyi, hewan yang dapat dikurbankan adalah golongan bahimatul al-a'nam atau hewan ternak, yakni sapi, unta, atau kambing. Sejalan dengan yang dikemukakan pada cerpen ini adalah berkurban sapi. Kebanyakan masyarakat Indonesia, khususnya umat Islam, dalam melakukan ibadah kurban, yakni dengan mengorbankan sapi atau kambing. Nah, di sini terlihat jelas bahwasanya sapi merupakan kurban sapi ini adalah jiplakan atau mimetik dari kehidupan nyata. Kemudian ada suatu kutipan lagi, sapi sakit nggak bisa dijadikan kurban sup. Nah, kutipan pada cerpen tersebut juga menjabarkan kehidupan kenyataan atau bisa disebut dengan istilah mimetik. Karena sesuai yang dikemukakan oleh Aristoteles tadi, bahwasanya mimetik adalah duplikat kehidupan nyata. Kutipan tersebut termasuk ke dalam duplikat realita kehidupan. Bahwasanya sapi atau hewan kurban yang sakit maka tidak bisa digunakan untuk berkurban. Hal tersebut diperjelas dengan hadis menurut Hasan Sahih riwayat Al-Tirmizi 1417 dan Abu Dawud 2420 yang menjelaskan mengenai satu, yang matanya jelas-jelas buta atau picek, yang kedua, sifat fisiknya jelas-jelas dalam keadaan sakit, yang ketiga, kakinya jelas-jelas pincang, yang keempat, badannya kurus tak lagi berlemak. Hadis tersebut menyebutkan bahwasanya sapi atau hewan yang sakit tidak bisa digunakan untuk berkurban, sehingga dapat disimpulkan bahwasanya kutipan tersebut termasuk ke dalam mimetik. Cerpen Sapi Mencium Gunung Es ini mengingatkan bagi pembaca untuk melakukan kurban. Kurban termasuk salah satu cara umat Islam untuk beribadah atau mendekatkan diri kepada umatnya, mendekatkan diri kepada Allah. Cerpen ini memiliki amanat yang bagus, yakni jangan berprasangka buruk dengan siapapun, dan ketika memiliki rezeki hendaknya jangan lupa untuk digunakan untuk beramal atau berkurban. Cerpen ini juga memiliki nilai moral yang mengingatkan bagi kita apapun yang bukan milik kita seharusnya dikembalikan. Namun cerpen ini memiliki alur yang rumit. Kata-kata yang digunakan di dalamnya juga membuat pembaca sulit mengerti. Nama-nama tokoh yang digunakan juga kurang jelas atau kurang dimengerti oleh pembaca, karena nama tersebut menggunakan nama yang sulit dimengerti atau kata-katanya rumit. Seperti Suklikulisu, Rubilah Rubi, Nyap Nyup. Nama-nama itu sulit dipahami oleh pembaca. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada salah kata ataupun salah ucapan. Saya pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.